Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Materi untuk pagi kali ini, subuh hari ini adalah mengenai tentang min sunanillahi fi ibadihi. Jadi ada sebuah kitab yang sangat menarik, menjadi bagian dari pembahasan di pagi hari ini mengenai tentang sunnatullah. Sunnah Allah, sunnatullah yang Allah lakukan, yang Allah berlakukan terhadap hamba-hambanya. Jadi kalau disebut sunnatullah, biasanya kita sering dengar juga, tapi lebih seringnya kita dengar sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disandingkan sunnah itu kepada Rasulullah. Sebab sunnah sendiri di dalam bahasa itu cara, kebiasaan yang biasa ditempuh, itu namanya sunnah. Kadang juga sunnah itu adalah di dalam pembahasan fikih adalah sesuatu yang kalau ditinggalkan nggak berdosa, tapi dikerjakan justru mendapat pahala. Atau sunnah secara bahasa atau secara pengertian hadis, sesuatu yang diambil dari Rasulullah, baik perkataan, ucapan ataupun ketetapan Rasulullah. Tapi bagaimana kalau sunnah itu disandingkan dengan kalimat Allah, dengan kata Allah, sunnatullah. Maka sunnatullah itu adalah al-qawanin sebenarnya. Qanun. Bahasanya qanun. Pernah dengar kalimat qanun? Nah, kalau orang-orang Aceh dipakai tuh qanun, undang-undang, aturan. Yang Allah berlakukan qanun itu di alam ini terhadap alam semesta, yang biasa kita nanti hukumi atau kita sebut dengan hukum alam. Hukum alam. Hukum alam itu artinya apa? Bukan semata-mata alam yang menghadirkan, bukan. Kalau kita bilang hukum alam, kita menganut teorinya orang-orang ateis, orang-orang yang tidak percaya adanya al-munazzim atau al-hakim ataupun zat yang mengatur seluruh alam semesta ini, kita akan menyamakan hukum alam, ya memang alam begitu adanya. Salah. Tapi ada yang menyebabkan demikian, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman itu hukum diberlakukan di alam semesta. Seperti apa? Ya, kita sebelum masuk ke pembahasan ini, ke pembahasan tentang tema kita, seperti apa misalnya nanti matahari terbit, hukum alam Allah udah tetapkan terbitnya dari timur. Nggak semau-maunya matahari, nggak semau-maunya matahari. Mungkin besok barat, besok timur, selatan, utara, tetap akan terus menerus sampai nanti hari kiamat, baru di barat. Dan itu hukum alam itu atau ketetapan Allah yang berlaku. Yang demikian itu sunnatullah yang manusia nggak bisa ikut campur, nggak bisa. Pakai teknologi secanggih apapun untuk merubah apa-apa, itu nggak bisa. Seperti siang dan malam misalnya, itu sudah ada ketentuannya. Wa asy-syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar wa al-lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Itu termasuk sunnatullah juga. Bulan munculnya malam, gak bisa tiba-tiba matahari mau muncul juga, gak. Siang ada periodenya, malam ada periodenya, gak boleh berebutan. Wa kullun fi falaki yasbahun. Semuanya sudah berjalan sesuai dengan apa? Yasbahun falak, dengan peredarannya. Itu namanya disebut juga namanya sunnatullah.
beberapa sunnatullah juga yang merupakan ya hubungannya dengan tindakan manusia. Bahkan di dalam kitab ini disebutkan 18 sunnatullah ketetapan Allah itu ada yang menarik sebenarnya. Misalnya ikramuhu al-muslihina fid dunya walau kanu kafirin. Allah tetap akan memberikan reward, penghargaan kepada orang-orang yang berbuat muslih. Muslih itu berbuat baik, berbuat adil walaupun dia orang kafir. Artinya apa? Allah tetap akan memandang kebaikannya itu meskipun dia orang kafir, tapi di dunia. Di dunia. Nah, ini biasanya kita bertanya-tanya kan, kenapa ya orang Eropa yang dia kafir, dia nggak beriman pada Allah, tapi negaranya maju. Coba tengok orang-orang Timur Tengah ya, yang negara-negara berkembang ya, seperti tempat saya belajar itu, saya Mesir, kok malah nggak maju-maju seperti orang Eropa. Ternyata memang sunnatullahnya itu Allah nggak menyiapkan nilai keadilan walaupun dari orang kafir. Begitu. Itu sebuah ketetapan Allah, sunnatullah yang berkaitan dengan di situ ada campur tangan juga manusia, ya, tindakan manusia. Dan dari sunnatullah yang beberapa ini yang menjadi sebuah kaidah sebenarnya, kaidah yang bisa kita ambil dalam kehidupan ini supaya apa kita belajar sunnatullah ini. Pertama, kita membuat kita bertambah yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua apapun yang terjadi di dunia ini sudah ada aturan mainnya. The rule of life-nya ada, aturan hidupnya sudah ada. Jadi kita nggak ambil pusing. Contohnya lagi yang menjadi pembahasan kita ini, kita akan membahas sebuah sunnatullah yang ilmu pengetahuan pun ya, secanggih sampai abad sekarang nggak bakal bisa menghilangkan sunnatullah ini. Apa itu? Ya, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami akan kembalikan dia kepada penciptaan awal dalam keadaan lemah. Sehebat-hebat atlet yang olahraga luar biasa, tapi namanya masa tua, nah itu namanya sunnatullah. Gak bisa dibohongin. Tua itu gak bisa dibohongin, gak bisa dilawan. Gak bisa dilawan. Ketuaan itu memang sunnatullah. Cuma bagaimana kita menghadapi sunnatullah ini, maka beda-beda. Kalau kita punya ilmunya, pertama kita yakin emang ini Allah sudah tentukan, dan kita bisa menyikapinya setelah itu. Beda halnya kalau orang yang gak percaya dengan sunnatullah, dia akan terus berupaya untuk mencari bagaimana supaya rambut saya ini tetap keput hitam terus. Ya memang ada solusinya dengan disebut, tapi cuma berapa lama? Ya. Terus minum suplemen tetap aja akan efek sampingnya pun juga akan banyak. Itu semuanya sudah sunnatullah, ketetapan Allah. Yang ada bagaimana? Kita nggak bisa melawan sunnatullah dalam hal yang begini. Yang bisa kita bagaimana cara kita mensikapinya yang sesuai dengan yang Allah inginkan. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mengenai sunnatullah itu sesuatu yang sudah pasti. Sesuatu yang sudah pasti. Jadi kalimat sunnatullah di Al-Quran sering terulang-ulang. Ada 8 di sana. Falan tajida li sunnatillahi tabdila wa lan tajida li sunnatillahi tahwila.
kamu nggak sekali-sekali tidak akan mendapat melihat pergantian bagi sunnah Allah. Nggak bisa. Ya, sunnah Allah itu udah pasti. Walan tajida li sunnatillahi tahwila. Ya. Nggak bakal kita lihat sunnatullah itu menyimpang. Memang begitu aturannya. Nah, kemudian sekarang sunnatullah yang kalau di kitab ini ya, di pembahasan nomor 15. Kemarin saya diminta untuk menghadirkan atau menyampaikan materi dalam kajian tematik. Karena sedikit kita sudah akhir tahun ini. Walaupun tahun ini tahun Masehi al-Masih, ambil dari kalimat Masih. Walaupun itu dalam kalender Islam juga pro kontra sebenarnya. Dengan nama-nama Januari, Februari, itu kan semuanya nama-nama dewa, atau kan begitu. Tapi memang kenyataan kita, umumnya kita menghitung umur kita dengan peredaran Masehi, dengan kelahiran Nabi Isa. Ya, Masehi kalau kita nisbatkan maksudnya secara Islam al-Masih ya, Nabi Isa. Walaupun dalam pro kontranya ya kita nggak bahas lagi, ya, bukan pembahasan kita pada pagi hari ini. Nah, otomatis nanti pergantian tahun bertambah umur kita, bertambah umur. Nah, yang mesti kita sadari begitu pertambahan umur, ya Allah, kemarin 39, sekarang udah 40. Tapi rata-rata ya, udah kelipatan 40 mungkin. Tapi begitu, ya, semua akan pasti bertambah usia. Nah, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan mengalami fase-fase kita dulu kecil, remaja, dewasa, kemudian tua, sepuh banget, akhirnya pun layu wafat. Itu semua Allah sudah tentukan. Walladzi khalaqakum min turab. Jadi ada fase-fase kehidupan itu kita pasti paham ini. Walladzi khalaqakum min turabin thumma min nutfah thumma min 'alaqah. Ini proses dari penciptaan kita dari saripati tanah. Ya, mani, segumpal darah, segumpal daging. Kemudian Allah lahirkan kita ke dunia masih bayi. Tsumma yukhrijukum tifla tsumma litablughu ashuddakum. Kemudian sampailah kalian sampai ashuddakum, masa-masa gagahnya kalian. Berapa tuh masih gagah? Bapak-bapak, ibu-ibu, masa gagah ukur berapa? Berasa? Sekarang juga masih gagah. Masya Allah, luar biasa. Sekarang masih gagah. Iya. Tapi nggak bisa bohong. Tsumma litakunu syuyukha. Kemudian baru masuk umur tua. Jadi ada yang bilang masa asyuddakum di Al-Quran ini marhalahnya atau periodenya masa gagah itu mulai dari usia setelah balik 15 sampai 55 itu sebenarnya masa gagah juga. Ya, walaupun dibagi dua. Ya, kalau 15 tahun sampai 35 itu masa pemuda, namanya pemuda. Setelah 35 sampai 55 itu di dalam bahasa Arab namanya ada masa bukan syabab lagi, bukan pemuda tapi kuhulah. Ya, di bawah masa tua sebenarnya. Kalau di atas menjelang 60, nah itu sebenarnya masa tua. Maka benar kita harus ya, buat yang memimpin Indonesia itu memang pemuda, tetapi pemuda yang punya pengalaman ya. Kemudian dia jangan terlalu yang tua-tua, sebab ini masa-masa ya, Al-Quran menyatakan masa-masa kuat, juga masa-masa ya, yang sangat dibutuhkan segala fisik kita. Nah, hadirin bilang Allah. Kemudian setelah kita masa tua itu wa minkum may yutawaffa min qabl. Tapi ada juga belum sampai tua sudah Allah wafatkan. Walitablugu ajala musamma wa la'allakum ta'qilun. Dan ya, supaya
kalian sampai kepada ajal yang sudah ditentukan dan kalian berpikir. Alhamdulillah kita diberikan Al-Quran. Kalau kita kaji betapa memang kita meyakini itu semua adalah proses-proses yang Allah tentukan. Ya. Wa fi anfusikum afala tubsirun, apakah kalian tidak melihat pada diri kalian? Ada tanda-tanda Allah. Ini tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala pada diri kita. Al-Imam Qurtubi bilang, kapan itu masa tua? Di sini dikatakan ya, syekh atau orang tua itu adalah orang yang telah melewati usia 40 tahun. Maka ya, umur 40 tahun ini sesuatu yang 40 tahun adalah sesuatu yang banyak disinggung di dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam sirah-sirah, perjalanan sejarah. Ya, itu termasuk bagian dari bagian masa tua juga. Dan juga harus perhatikan kadang-kadang ya, masa 40 tahun ini masa sudah mulai kita memikirkan akhirat. Walaupun memikirkan akhirat itu dari setiap masa, dan apalagi setelah balik ya, telah tercapai. Nah, kemudian Allah berfirman, "Wa man nu'ammirhu nunaqqisu fil khalq afala ya'qilun." Bagaimana tafsirnya? Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menjelaskan, kalau orang yukhbiru ta'ala an ibni Adam annahu kullama tala umruhu rudda ila dha'fi ba'da al-quwwah wal 'ajzi ba'da an-nashab. Nah, ini yang menjadi catatan kita pada pagi hari ini. Setiap kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita harus sadari adalah kita harus bersyukur. Kenapa harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala? Pertama, kita punya kesempatan menambah pundi-pundi amal saleh kita. Pundi-pundi amal saleh. Kemudian juga dengan demikian kita mempunyai bekal untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang kita juga harus sadari bahwasanya Allah nyatakan dalam Al-Qur'an ini, "Wa man nu'ammirhu nunaqqisu fil khalq afala ya'qilun," dan kami kembalikan kepada keadaan semula ketika kita masih butuh dengan siapapun. Maka semakin kita tua, semakin kita lemah. Yukhbiru ta'ala 'an ibni Adam, dalam tafsirnya Imam Ibnu Katsir bilang, di dalam ayat ini menjelaskan kepada manusia setiap panjang umur kalian akan dikembalikan kepada kelemahan setelah kalian kuat. Jadi kan fase kita nih lemah, kuat, lemah lagi. Itu apa dalam kita? Lemahnya kapan? Ketika kita masih kecil, bayi, anak kecil kita masih butuh orang tua. Kemudian kita kuat, kita bisa mampu melakukan segalanya ketika kita remaja, dewasa. Kemudian kita lemah lagi. Nah, dan ini semua menjadi sebuah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang kita nggak bisa lawan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya tatkala kita dipanjangkan umurnya, kemudian kita tahu kita semakin tua, gak usah merasa ya Allah udah tua ya. Jangan pikirin udah tua aja, tapi actionnya gimana? Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Kata baginda Rasulullah SAW, manusia yang baik, manusia yang terbaik adalah yang panjang umurnya, kemudian juga baik amalnya. Panjang umurnya, baik amalnya. Bahkan ada sebuah hadis Rasulullah SAW, datang seorang badui
kepada Rasulullah SAW bertanya, "Ya Rasulullah, ayyun nas khairun?" Manusia seperti apa yang dikategorikan baik? Kata Rasulullah, "Tuba liman tala umruhu wa hasuna amaluhu." Manusia yang memiliki kriteria atau disebut orang baik adalah tuba liman tala umruhu, adalah yang panjang umurnya, baik amalnya. Kemudian ditanya lagi, ayyul a'mal afdal ya Rasulullah? Kemudian amal apa yang terbaik? Jadi manusia yang panjang umur, baik amalnya. Kemudian amal apa yang terbaik? Nah ini. Jadi ketika kita masuk usia-usia senja, antufariqad dunya wa lisanuka rabban min dzikrillah. Engkau meninggalkan dunia sementara lidahmu senantiasa basah berzikir kepada Allah. Alhamdulillah, kita termasuk orang-orang yang memasuki usia senja yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala mengisi waktu yang sudah kosong bagi kita. Ini kan kita sini alhamdulillah udah kosong. Kegiatan-kegiatan sudah dikurangi, sudah bayar pensiun dan lain-lainnya. Dan itu semuanya termasuk nikmat. Ya, untuk kita apa? Untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang harus dipahami juga ketika kita mengalami masa-masa tua, itu kan namanya ada sesuatu yang gak mengenakan kita. Ya, udah tua, kadang-kadang di dalam Al-Quran, wa minkum man yuraddu ila ardhil umur likai la ya'lam ba'da ilmin syai'an. Bahkan saking tuanya itu dikembalikan kepada namanya periode ardhil umur, pikun. Pikun. Hatta likai la ya'lam ba'da ilmin syai'an, sampai dia tidak tahu apa yang tadinya dia tahu. Nah, dan ini yang doa yang termasuk dari 5 doa yang Rasulullah mintakan selalu kepada Allah setelah ba'da dubur salat, setelah beliau salat. Allahumma inni a'udzubika minal bukhul. Pertama Rasulullah memohon kepada Allah dilindungi dari kikir. Kemudian dari pengecut, jubun. Kemudian Allahumma inna na'udzubika an nuradda ila ardhil umr. An uradda ila ardhil umr, dikembalikan sampai usia yang pikun. Bahasa Al-Quran enggak semuanya kita akan pikun, enggak. Ada sebagian. Buktinya banyak kita saksikan orang-orang yang tua, ya, tapi masya Allah, ya. Di sebelah pojok kiri saya, mohon maaf, kalau saya waktu itu lagi waktu tahlilan itu ditunjukkan Pak Ibnu, ada bapak ini usianya sekian, ya kan, ya pojok, ya Pak, itu usia di atas 80, tapi masya Allah, ya, kekuatannya. Ya, mungkin ya badannya lebih sehat dibanding kita. Tapi itu aglabiah, mayoritasnya begitu. Semakin tua semakin lemah. Bahkan sampai masuk ke usia ardhalil umur, ya udah pikun, lupa, khilatul faham, udah pemahamannya udah hilang. Ya, pemahamannya sudah nggak seperti dulu. Nah, kalau sudah masuk begini, misalnya sudah menjadi orang yang ulama bilang ardhal umur ini udah menjadi beban dalam masyarakatnya, dalam keluarganya, dengan penyakit ya misalnya. Walaupun demikian, tetap nafasnya orang beriman itu, kepanjangan umurnya orang beriman itu tanpa dilihat ya, dalam keadaan senang ataupun susah, itu juga udah termasuk baik. Sebab apa? Di situ ada istimrar tauhid. Istimrar? Terus-terusannya tauhid, atau di situ dengan beradanya seorang beriman itu
hidupnya itu juga udah termasuk baik, sebab ketauhidan kepada Allah itu masih ada. Masih ada, itu afdhalul a'mal. Kata Imam Ibnu Hajar, kalaupun udah nggak bisa apa-ngapain, ya, tapi masih Allah panjangkan umurnya bagi orang beriman, itu juga masih lebih bagus. Kenapa? Ada istimrar tauhid, ada terus keberlangsungan tauhid di situ. Yang menyatakan tauhid itu masih ada, itu masih terbaik juga. Amal masih terbaik. Maka larangan Rasulullah SAW, la yatamanna ahadukumul maut wa la yad'u bihi min qabli an ya'tiyah. Jadi ketika kita sudah banyak keluhannya ketika masa tua, ya Allah, masih sehat, ya masih sakit aja nggak boleh, kata ulama nggak boleh, ya makruh bahkan, kata Imam Nawawi. Janganlah kalian, salah seorang kalian meminta untuk mati, mengharapkan kematian. Wala yad'u bihi min qabli an ya'tiyah. Dan jangan berdoa, ya Allah banyak utang, ya Allah matiin aja dah, matiin. Udah tua banyak utang. Nggak boleh gitu. Maka ya nggak boleh. Min qabli an ya'tiyah, sebelum datang. Nah, maka sebelum datang kematian kita nggak boleh minta begitu. Kita sabar, memang pasti akan datang. Kulli ajalin musamma. Innahu idza mata inqata'a 'amaluhu. Kenapa kita dilarang di situ? Sebagian ulama bilang hukumnya jadi makruh. Kalau ada sebab, ya lidurrin nazala bihi min maradin wa faqatin. Kalau ada misalnya sakit yang luar biasa ataupun sebab-sebab yang lainnya sehingga kita putus asa dengan kehidupan, nggak boleh gitu. Jadi orang tua semakin panjang umur, kita semakin harus tetap roja kepada Allah, berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kehidupan itu masih lebih baik. Idza mata inqata'a. Sebab kalau udah meninggal, udah selesai amalnya. Nah, bagi orang mukmin punya prinsip. Maka saya kadang-kadang bilang, pergantian tahun baru atau pergantian tahun kita wajib merayakan. Wah, bingung banget. Merayakan bagaimana? Merayakan dengan bersyukur. Maksudnya begitu. Kalau dipotong ucapan wajib merayakan, ntar merayakan seperti nyalakan kembang api dan lain-lain ya. Tapi wajib bersyukur karena kita masih diberikan panjang umur. Kenapa prinsipnya? Di dalam hadis riwayat Imam Muslim itu, la yazidul mu'mina umruhu illa khairan. Karena prinsipnya orang beriman itu tidaklah bertambah umurnya kecuali akan bertambah kebaikannya. Dalam hadis lain, li tasbihihi wa tahlilihi wa takbiri. Karena orang beriman itu nilai tasbihnya, setiap tasbihnya, tahlilnya, takbirnya kalau dia masih hidup masih dihitung. Jadi kita nggak boleh putus asa semakin tua gitu. Nah, di dalam hadis lain, imma muhsinan fayazdad fil amal. Kalau dia memang kebiasaannya baik, nah dia akan menambah kebaikan. Wa imma musian falyasta'tib. Atau orangnya belum baik, begitu dipanjangkan umurnya jangan nambah lagi ketidakbaikannya, kebejatannya. Justru diberikan kesempatan falyasta'tib supaya dia bertobat. Jadi orang beriman nambah usia, alhamdulillah. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita bangun tidur, ternyata ya Allah masih bisa bangun lagi, nambah lagi amal saleh, berangkat ke masjid, langkah kaki kita kanan kiri setiap langkah menaikkan derajat, satu langkah lagi menghapus dosa. Ini kalau sudah meninggal bagaimana? Jadi nggak usah kita merasa ya Allah. Bahkan menariknya, ya, sebelum penutup ini sudah setengah jam. Yang kita baca itu di dalam surat At-Tin itu,
thumma radadnahu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam sesempurnanya penciptaan. Thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian ada tafsiran di situ, asfala safilin, kemudian setelah sempurna kuatannya kami balikan dia kepada kelemahan. Asfala safilin, dalam posisi yang enggak seperti sempurnanya masa mudanya. Tapi menariknya, apa lanjutannya? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, ketika sudah tua, bahkan mungkin udah pensiun ke masjid, bukan pensiun artinya nggak mau ke masjid, memang sudah duduk karena uzur ketika masa mudanya, tapi jamaah aktif di Masjid Al-Muharram misalnya, subuhnya nggak pernah ketinggalan. Begitu memang Allah uji, harus duduk karena memiliki penyakit yang nggak bisa berangkat misalnya, tapi di situ Allah katakan itu nggak masalah, nggak masalah, kelemahan itu nggak masalah. Illal ladzina amanu, maka tidak ada masalah kecuali bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Falahum ajrun ghairu mamnun, bagi mereka tidak ada, bagi mereka pahala yang tidak terputus. Tuh, perhatikan. Lantaran apa? Cuman syaratnya tadi, illal ladzina amanu wa 'amilus, beriman dan beramal saleh ketika masa kuat-kuatnya kita, atau masa-masa yang kita sehat, terus kita terus ibadah. Begitu datang masa cobaan yang kita nggak pikirkan, tiba-tiba ada serangan saraf kita, naudzubillah. Kalau kita membiasakan sesuatu yang baik, kata Rasulullah SAW, dan berdasarkan Al-Quran juga tadi, nggak ada pahalanya itu terputus, tapi justru terhitung walaupun kita dalam keadaan nggak melakukan. Sebab apa kata Rasulullah? Idza marada 'abdun aw safara kana kutiba lahu mithlu ma ya'malu sahihan aw muqiman. Kalau seorang itu sakit ataupun dalam keadaan perjalanan, tetap tercatat pahala perbuatannya ketika dia masa melakukannya itu seperti ketika dia melakukan dalam keadaan sehat ataupun dalam keadaan nggak melakukan perjalanan. Orang biasa melakukan sunnah puasa Senin Kamis, harus menghadiri hajatan keluarganya sambil silaturahim atau bahkan rekreasi sekalipun. Sekarang lagi liburan jalan-jalan, ya kayaknya lebih yakin nggak puasa gitu. Senin Kamis, biasanya puasa Senin Kamis. Janji Rasulullah tetap kutibalahu mithlu ma ya'malu muqiman, atau sahihan, tetap dicatat ketika dia beramal, ketika dia waktu sehat. Maka nggak ada ruginya kalau kita tetap melakukan amal-amal saleh. Ya. Maka terakhir, a'dzarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sanah. Nah, jadi kalau udah sepuh, udah 50, 60, 70 tahun, udah jangan banyak macam-macam. Keinginan jangan macam-macam dalam hal berhal dunia. Sudah Allah panjangkan umurnya, maka nggak ada lagi Allah tanya-tanya alasannya. Udah, a'dzarallahu ila mri'in, Allah nggak menerima lagi alasannya. Ya, alasan seseorang yang udah Allah panjangkan umurnya sampai umur 60 tahun. Kenapa baru datang? Kenapa Mas Lema? Kenapa belum juga berubah? Nah, kalau udah 60 tahun, nah, udah mati. Udah melihat tanda-tanda tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ra'su. Tulang udah lemah, ya. Udah sering ngilu, rambut udah beruban, udah dari dunia hitam ke dunia putih, kan begitu. Nah, udah. Ya. Bahkan Allah nggak melihat itu orang tua, ya, wa syaikhun zanin, orang tua tapi semangat maksudnya masih syahwatnya menggebu-gebu,
menggebu-gebu itu termasuk yang Allah nggak tanya nanti orang, Allah nggak ajak, ya Allah nggak, la yukallimuhullah, Allah nggak ajak bicara nanti di hari kiamat. Udah nggak neko-neko. Kalau sudah masa usia tua, ya memang urusan dunia sekedarnya. Maka kenapa alhamdulillah ada dalam dunia pekerjaan ada usia pensiun. Secara dunia aja udah ganti yang lain. Ya. Tahu diri dah, tahu diri. Jangan terus-terusan gitu. Ya, supaya apa? Biar ya itu kesempatan. Ya. Maka alhamdulillah bagi bapak sekalian yang begitu dipensiunkan itu merapati ke masjid atau majlis-majlis itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan mengenai sunnatullah, yaitu di mana Allah panjangkan umur. Disitulah bahwasanya kita harus menyadari akan ada kelemahan-kelemahan pada fisik kita ataupun bahkan pada mental kita, zahiran wa batinan, lahir dan batinnya pasti ada perubahan. Allah